tanpa guru, tanpa bimbingan, yang jadinya ya pecah. Pesan aku itu aja, 20-30 hidup sehat. Bareng-bareng ya. Nah, bisa boleh berdua. Saya dua berdua, satu lagi. Udah tahu? Cara apa? Update aja. Ya, Update. Update apa? Update. Seru-seruan lah. Seru ya, Mas. Ya, itu pokoknya. Awas Mbak Meisha mau duduk. Itu awas di situ. Mbak Meisha. Nanti tanggal 30 datang aja, Baby kan launch single baru. Nah, itu boleh. Angelina Sondak. Pasti diundang lah. Ya, ada undangannya udah. Ada kan? Angelina Sondak ya. Ya. Ada. Itu lagunya Angie. Duluan, Sayang mau pulang, Sayang. Indra duluan. Thank you, Andra. Thank you, bye. Thank you banyak. Ya. Ya. Ini udah belum? Udah? Ini nggak ada kamera yang bikin jelek kan? Paling itu. Jadi pakai filter ya. Tolong ya, pakai kamera. Kasian loh, artis-artis Merah di kartu contohnya. pada dikatain sih. Ya. Oke Mas Devi. Oke, hari ini bisa tampil di acara Sumpah Pemuda. Ya. Makna Sumpah Pemuda sendiri. Kamu yang jawab. Ya maknanya intinya kita yang meneruskan dan mewarisi Sumpah Pemuda yang harus dilanjutkan kesulitannya ya, dimana sekarang kita lihat Palestina lagi tercerai-berai, lagi ada ujian yang mana kayaknya ini jadi pembelajaran juga buat kita Indonesia supaya tetap bisa menjaga persatuan dan kesatuan gitu. Lihat Gen Z sekarang ya, seperti apa sih dari kalian? Bahkan kalian kan di masa milenial mungkin atau sebelumnya. Nah, itu melihat Gen Z sekarang seperti apa? Ya kalau melihat anak-anak kita sih sebenarnya mereka kalau dibilang nasionalis mungkin jauh lah ya dibanding sama nasionalis kita angkatan zaman kita ya Beb. Iya. Kita masih tahu sejarah, kita masih kecintaan dan self belonging terhadap negara kita tuh tinggi. Tapi kalau anak-anak sekarang ya cukup tahu aja gitu loh, kayaknya mungkin tergantung sekolah ya. Kalau sekolah anakku tuh karena sekolah internasional yang upacara itu hanya momen 17-an. Dan menurut aku ritual-ritual kita zaman dulu kayak upacara, baca undang-undang, terus mempelajari Pancasila, PPKN mereka mempelajari, cuma ya kayaknya kurang deep, nggak sedip zaman kita dulu. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya balik lagi ke didikan orang tua kita, Papa ini yang sering ngomongin tentang masalah sejarah, karena biar gimana pun anak-anak tuh Harus tahu lah. harus tahu. Sejarah apa yang sering dikasih tahu? Mungkin dia bisa lebih ke kayak tentang kemerdekaan atau seperti apa mungkin? Iya dong. Iya, kayak ya tentang perjuangan. Ya pahlawan siapa misalnya Cut Nyatlin gitu ya, aku ceritain bagaimana sejarah ibu kita Kartini misalnya, atau yang Pangeran Diponegoro misalnya. Nah, itu kan mereka harus tahu. Kalau zaman kita kan itu udah masuk kurikulum ya. Nah, kalau ini mungkin kalau sekarang ya seperti Iya. istriku bilang Itu udah nggak ada. challenging banget sih, tantangan banget karena pengetahuan Kebetulan aku senang sejarah, jadi aku ceritain. itu tantangan kita sebagai orang tua untuk bisa nanamin anak-anak kita ke depannya tuh kenal sama pahlawan kita, tahu sejarah, tahu latar belakang negara Indonesia tuh kemerdekaannya gimana sih gitu kan. Karena anak-anak kita udah nggak boleh nonton G30 SPKI, kalau dulu kan kita harus nonton gitu kan. Jadi banyaklah cara kita sebagai orang tua untuk menumbuhkan nilai nasionalisme ke anak-anak. Oke, Tapi jadi dongeng juga nggak sih setiap tidur untuk anak juga? Apa kayak gitu baca sejarah untuk anak? Jadi Oh kalau setiap baby sih dongengnya dongeng nabi-nabi. Oh kalau Kalau pasti tidur. mau tidur. Lebih
lebih ke agama, karena menurut aku itu sangat penting ya buat generasi mereka. Ya artinya kalau untuk apa namanya pahlawan segala macam ya kita jelasin, tapi buat agama karena itu menyangkut apa ya, Tauhid, ilmu tauhid. gitu loh. Artinya jalan hidup mereka ke depan itu yang aku tanemin sekali itu loh. Oke, tips-tips sedikit dong kebahagiaan, keharmonisan bisa dijelasin kalian Apa? antara tips kebahagiaan, Tips keharmonisan kebahagiaan. kalian ke pemirsa ini gimana? Iya, kita kan masih berjalan juga mas, kita masih belajar juga. Sebenarnya pernikahan itu menurut aku proses belajar seumur hidup, ibadah terpanjang. Jadi kalau ditanya tips gimana bisa harmonis, kita mengupayakan untuk terus bisa harmonis. Ya tantangannya pasti ada, banyaklah tantangan-tantangan yang dihadapin sama seperti pasangan-pasangan lain. Tapi sama-sama belajar aja terus, jangan pernah bosan ya Beb, untuk terus belajar karena baby berubah, aku juga berubah. Dia udah umur segini berubah, punya pola pikir yang berubah, aku pun kayak begitu. Jadi dengan sifat pasangan kita yang terus berubah, semakin dewasa, penyesuaian terus, gak pernah berhenti gitu. Apalagi Kesehatan mungkin kondisi kesehatan. alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat walafiat. walafiat. Alhamdulillah sehat. Ngobrol atau apa gitu. Belum, kita belum medical check up ya. Ya, belum. Oke. Mesya selalu mendampingin jadi kemana-mana kasih perform atau gimana? Iya. Saya yang mau. Jadi aku asisten, aku make up, aku stylist, pokoknya semuanya. Konsultan juga. Tapi tetap ada PA, ada MUA ada, tapi tetap aja harus ada aku di samping. Itu salah satu tips menjaga keharmonisan. Jangan pernah dilepas. Oke, thank you ya. Jadi bentar lagi mau rilis lagu. Ya. Oh iya, iya. Rilis lagu nih. Bukan lagu aku loh, artinya ini lagu Angelina Sondakh yang bikin. Jadi dedicate untuk almarhum Mas Haji Mas Dan Said. spesialnya adalah mereka Angelina Sondakh mau aku yang menyanyikan lagunya. Nah, nanti tanggal 30 datang. Nah, itu surprise-nya Seru sebenarnya. ceritanya di belakang Seru di balik itu. project ini. Kenapa mas kok? Kenapa mas baby ini? Iya, kenapa? Nah itu dia tanggal 30 datang. 30 harus datang, jangan Ya. nanti kecolongan. Mas baby. Gak enak sama Angel. Mas Baby tadi kan manggung, tadi kan suara ciri khasnya Mas Baby kan dengan suara bass ya. Nah, itu gimana sih Kasih cara komunikasinya begitu. iya, cara dia menjaga suaranya gimana kan biasanya jarang kalau cowok tuh kan pengen banget suara bass kayak Mas Baby mungkin. Oh, yang bener. Suara iya, kayak saya pengen. Biar wibawa ya. Iya, Biar gampang bohong loh. Iya betul. Biar kalau sleep call gua kayak bapak-bapak tuh gitu. Menjaga suara seperti apa sih Mas? Apa tuh? Caranya seperti apa kan suaranya? Menjaga. Enggak, sebenarnya gini, kalau aku sih enggak terlalu menjaga sebenarnya karena ya apa ya, paling istriku aja yang selalu bilangin kalau aku udah kebanyakan makan minyak atau segala macam. Tapi terus terang emang suaranya udah begini dari lahir gitu loh. Jadi emang aku bukan seorang penyanyi yang apa ya technical gitu loh. Memang aku curi gitu loh, tapi lebih ke komposer, produser gitu loh. Nah, untuk menyanyi sendiri ya aku sih selama ini support apa yang udah diberikan sama pelatih vokal itu udah bagus sebenarnya, udah standar seorang penyanyi harus menjaga suaranya tuh harus seperti itu. Tapi kalau bisa pernah nggak sih kayak minder dengan suara bass atau Awal dulu pertama kali main musik karena aku ada di era-era orang cowok-cowok yang suaranya tinggi ya, kayak Ari Lasso, kayak Once segala macam. Tapi karena kekuat aku berpikir gini, apa namanya, karena aku pembuat lagu, aku yang bikin lagunya sendiri, aku yang ngerasain, ya otomatis harusnya aku yang paling bagus menyampaikan semua pesan itu gitu loh. Nah, kenapa? Karena aku ngerasain semuanya gitu. Nah itu aku udah nggak peduli lagi tuh waktu itu lewat suaraku yang ngebas atau gimana. Ya awalnya orang mungkin aneh gitu loh, tapi pada akhirnya musik itu kan bicara perasaan. Gitu. Ngomongin musik dan lagu nih, benar gak sih lagu bunga terakhir itu dikhususkan buat Teh Misha yang ceritanya Tinggal pergi kawin.